Kututup akses keuangan suami yang ceraikan aku demi nikahi gundiknya. Saat acara pernikahan dimulai, dia syok tiba-tiba ada. Lampu ruang makan menyala terlalu terang untuk rumah yang sedang kehilangan kehangatan. Cassandra duduk sendirian, menatap piring yang sudah dingin. Bukan karena ia lupa memanaskan, tetapi karena ia berhenti berharap. Jam dinding berdetak dengan cara yang menyebalkan. Pelan, pasti, dan seperti sengaja mengingatkan bahwa ia kembali menunggu orang yang tidak ingin pulang. Di luar jendela apartemen lantai tinggi, Jakarta terlihat seperti papan catur berkilau, lampu kendaraan menyusuri ruas jalan seperti garis-garis takdir yang tak pernah benar-benar bisa dipilih. Di dalam, Cassandra menahan napas ketika mendengar kunci memutar. Pintu terbuka. Danuel masuk tanpa menoleh, jasnya masih rapi, namun raut wajahnya lelah dengan cara yang tidak wajar. Bukan lelah bekerja, Cassandra tahu jenis lelah itu. Ini lelah orang yang habis berakting. Aku pulang, kata Danuel, datar. Cassandra mengangguk kecil. Makan? Suaranya tenang, terlalu tenang. Danuel melirik meja makan. Ia tidak duduk, tidak menyentuh air minum. Hanya meletakkan tas kerja, lalu merapikan dasinya seperti sedang bersiap pergi lagi. Sudah makan di luar, jawabnya. Cassandra berdiri, membawa piring tanpa bunyi berlebihan. Ia belajar satu hal dari tahun-tahun terakhir. Semakin ia menunjukkan emosi, semakin mudah Danuel mengguntingnya menjadi senjata. Saat Danuel melepas jas, Cassandra menangkap aroma yang bukan milik rumah mereka. Parfum perempuan. Bukan samar. Bukan kebetulan. Aroma itu menempel seperti tanda tangan. Berani, manis, dan tidak peduli. Cassandra tidak bereaksi. Ia hanya menggantungkan piring, mencuci tangan, lalu menatap pantulan dirinya di kaca dapur. Wajahnya tak berubah. Matanya pun sama. Namun di dalam kepalanya, sebuah kalimat bergerak pelan, rapi, seperti pasal yang siap dibacakan. Bukti pertama, kebiasaan baru. Bukti kedua, aroma asing. Bukti ketiga, kebohongan kecil yang berulang. Cassandra kembali ke ruang tengah. Danuel sudah duduk, membuka ponsel. Jemarinya mengetik cepat lalu berhenti. Lalu ia menunduk sedikit, seolah takut layar itu terbaca dari sudut manapun. Cassandra duduk berjarak. Ia menatap Danuel dengan tatapan seorang istri, yang bagi Danuel mungkin tampak biasa. Tapi sebenarnya itu tatapan seorang perempuan yang pernah berdiri di ruang sidang dan membuat orang-orang kuat kehilangan suara. Tidak banyak yang tahu. Di luar rumah ini, Cassandra dikenal, atau pernah dikenal, di kalangan tertentu. Pengacara yang nyaris mustahil dikalahkan, bukan karena licik, melainkan karena ia rapi. Ia tidak mengandalkan drama. Ia mengandalkan detail. Namun ketika ia menikah, ia menghilang. Danuel menyebutnya, pilihan untuk keluarga. Orang-orang menyebutnya, pengorbanan. Cassandra sendiri menyebutnya satu kata, kesalahan. Bukan karena ia berhenti bekerja, tapi karena ia percaya pada seseorang yang menganggap cinta sebagai investasi yang boleh ditarik kapan saja. Ada rapat penting besok, kata Danuel tiba-tiba, tanpa konteks. Cassandra menatapnya. Di hari Sabtu? Danuel mengedikkan bahu. Bank itu tidak pernah libur. Kamu tahulah. Cassandra tersenyum kecil. Iya. Aku lupa. Danuel menyambar gelas air dan meneguknya cepat, lalu menaruh kembali seperti sedang menutup percakapan. Sunyi datang lagi. Cassandra memandangi Danuel lebih lama dari biasanya. Ia memperhatikan hal-hal kecil. Cara Danuel menyembunyikan layar ponselnya, cara ia mengusap jari telunjuknya pada bibir bawah saat gelisah, cara ia tidak lagi menatap mata Cassandra ketika berbicara. Tiba-tiba notifikasi berbunyi. 1 detik saja, layar ponsel Danuel menyala menampilkan nama pengirim pesan.
Cassandra tidak perlu mendekat untuk membaca. Catalina. Nama itu muncul seperti jarum yang menusuk tenang. Bukan karena Cassandra belum pernah mendengar, tetapi karena akhirnya ia melihatnya sendiri, tanpa kabut. Danuel buru-buru mematikan layar, lalu menoleh. "Kamu kenapa lihat?" Cassandra mengangkat alis tipis. "Aku cuma duduk." Danuel memalingkan wajah. "Jangan overthinking." Cassandra mengangguk pelan lagi. "Iya." Di balik kata iya itu, ada sejuta hal yang tidak ia ucapkan. Karena ia tahu, jika ia meledak hari ini, Danuel akan menjadikannya alasan. Ia tidak akan memberi Danuel alasan. Ponsel Cassandra bergetar. Bukan panggilan biasa. Nada getarnya berbeda. Kode yang hanya diketahui orang tertentu. Cassandra mengangkat, menatap layar. "Leon." Cassandra tidak langsung menjawab. Ia menunggu sampai Danuel kembali menunduk ke ponselnya. Kembali sibuk dengan dunia yang tidak memasukkan istrinya lagi. Baru kemudian Cassandra berdiri dan berjalan ke balkon kecil. Udara malam menerpa, membawa bunyi kota yang tidak pernah selesai. Cassandra mengangkat panggilan. "Ya," jawabnya singkat. Di seberang, suara Leon tenang seperti biasa. "Bu, maaf mengganggu malam-malam. Ada berkas yang Bapak minta saya kirimkan, tapi saya merasa perlu konfirmasi dulu." Cassandra menatap lampu-lampu jauh. "Berkas apa?" "Dokumen akses otorisasi perusahaan, Bu. Yang biasanya hanya dipegang internal. Tapi tadi ada instruksi dari pihak yang saya tidak kenal, seolah-olah dari kantor Bapak Danuel." Cassandra menahan senyum. "Kamu tidak kirim, kan?" "Tentu tidak, Bu. Saya cuma lapor. Dan, satu lagi." Cassandra diam, menunggu. Leon melanjutkan pelan. "Saya dapat informasi dari rekan saya. Di kantor Bapak Danuel, ada persiapan sesuatu. Sepertinya bukan sekadar rapat." Cassandra memejamkan mata sebentar. Parfum perempuan itu masih terbayang. Nama Catalina masih menyala di kepala. "Leon," ucap Cassandra akhirnya. Suaranya rendah, tegas. "Mulai malam ini, semua yang terlihat kecil, catat. Jangan buang apapun. Semua detail." Leon tidak banyak bertanya. Itu sebabnya Cassandra mempercayainya. "Baik, Bu." Cassandra menutup panggilan. Ia kembali masuk. Danuel masih duduk, masih dengan ponselnya, masih dengan kebohongan yang dipelihara seperti hobi. Cassandra duduk lagi, kali ini lebih dekat, tapi bukan untuk mencari kehangatan. Ia ingin melihat reaksi. Danuel menoleh, sedikit kaget. Cassandra tersenyum tipis. "Kamu kelihatan sibuk." Danuel menelan ludah. "Cuma urusan kantor." Cassandra mengangguk pelan. "Nama sekretarismu?" "Catalina." "Ya?" Seulas ketegangan melintas di wajah Danuel. Cepat, tapi Cassandra menangkapnya. Detail sekecil itu dulu cukup baginya memenangkan perkara. "Itu? Kamu tahu dari mana?" Danuel bertanya, pura-pura santai. Cassandra menyandarkan punggung. "Dari notifikasi yang muncul barusan." Danuel terdiam. Lalu ia tertawa kecil, palsu. "Oh, itu. Iya. Catalina sekretaris baru. Efisien. Banyak bantu." Cassandra menatapnya lama. Efisien memang penting. Danuel mengangguk, seperti lega. Cassandra tersenyum lagi, lebih halus. "Tapi kalau terlalu efisien, biasanya ada yang dikorbankan." Danuel menegang. "Maksud kamu apa?" Danuel menegang. "Maksud kamu apa?" Cassandra berdiri, merapikan ujung lengan bajunya. "Nggak apa-apa. Aku cuma ingat, dulu aku sering lihat orang jatuh karena menganggap hal kecil tidak penting." Danuel menatap Cassandra seakan hendak membaca sesuatu.
Tapi ia tidak pernah benar-benar bisa membaca Cassandra. Ia hanya pernah menikmati Cassandra saat ia diam. Daniel berdiri juga. Kamu makin aneh belakangan. Cassandra mengangguk. Mungkin. Daniel mendekat satu langkah. Kalau kamu sudah tidak nyaman jadi istri aku, kita bisa bicarakan baik-baik. Cassandra menatapnya, datar. Baik-baik bagaimana? Daniel menghela napas, seolah lelah menghadapi perempuan yang mulai bertanya. Dengan cara dewasa, tanpa drama, tanpa ribut. Cassandra hampir tertawa. Daniel selalu menyebut, tanpa drama, ketika ia ingin menutup akses Cassandra pada kebenaran. Daniel merogoh tas kerja, mengeluarkan map tipis. Ditaruhnya di meja, pelan, tapi seperti seseorang yang menaruh bom dan berharap tidak meledak. Cassandra memandang map itu. Daniel berkata, suaranya dibuat lembut. Ini cuma formalitas. Biar semuanya jelas. Biar kamu juga tenang. Cassandra mengulurkan tangan, menyentuh map itu tanpa membukanya. Di sampulnya, tertulis, Surat Cerai. Cassandra mengangkat pandangannya perlahan ke mata Daniel. Daniel menahan napas. Aku tidak mau kita saling menyakiti. Cassandra menatapnya beberapa detik, lalu tersenyum sangat tipis, senyum yang tidak ada hangatnya. Aku juga, kata Cassandra pelan. Aku cuma tidak mau, aku yang disakiti terus. Map bertuliskan surat cerai itu diam di meja seperti benda mati yang punya nyawa. Daniel berdiri di seberangnya, mencoba memasang wajah yang paling bisa ia sebut dewasa. Wajah seorang laki-laki yang merasa berhak memutuskan kapan sebuah rumah tangga berakhir. Cassandra tidak buru-buru membuka map. Ia membiarkan beberapa detik menggantung, karena ia tahu, orang yang sedang berbohong biasanya tidak tahan sunyi. Dan benar saja, Daniel kembali bicara. Aku sudah pikirin matang-matang. Kita sudah beda arah, katanya, menata kata-kata seperti presenter berita. Aku nggak mau kita saling menyalahkan. Lebih baik selesai baik-baik. Cassandra menatapnya tanpa kedip. Baik-baik versi kamu. Daniel menarik kursi, duduk, seolah percakapan ini akan panjang dan ia ingin terlihat sabar. Versi dewasa. Kamu dapat hakmu. Aku akan pastikan kamu nyaman. Cassandra tersenyum tipis, bukan karena tersentuh, tapi karena kalimat itu terasa seperti iklan. Nyaman itu kata yang luas, ujar Cassandra. Kamu maksud nyaman seperti apa? Daniel menyandarkan punggung. Aku siap bantu biaya hidup kamu. Apartemen ini juga bisa kamu pakai sampai kamu siap pindah. Aku nggak pelit. Cassandra memperhatikan. Daniel menyebut, bantu, seolah itu kemurahan hati. Padahal selama ini ia juga bagian dari semua yang dibangun. Daniel tidak pernah menyebut kata adil. Ia hanya menyebut kata-kata yang terdengar baik. Cassandra membuka map itu perlahan. Lembar pertama adalah pengantar yang dibuat rapi. Alasan perceraian dengan bahasa netral. Lembar berikutnya berisi rincian pembagian harta yang dibuat sedemikian rupa agar tampak wajar di permukaan. Tapi bagi mata Cassandra, ada terlalu banyak kalimat yang sengaja dibuat kabur. Ada beberapa pasal yang mengunci, ada beberapa poin yang membatasi, dan ada satu bagian yang membuat Cassandra nyaris tertawa karena terlalu berani. Cassandra setuju melepaskan hak atas seluruh aset yang diperoleh selama pernikahan, kecuali, lalu di bawahnya ada daftar yang diberikan Daniel, seperti seseorang sedang melempar remah roti sambil menuntut rasa syukur. Cassandra membalik halaman berikutnya tanpa ekspresi. Tangannya tenang, napasnya teratur. Daniel memperhatikan, menunggu reaksi, menunggu ledakan, tangis, atau paling tidak kemarahan. Tidak ada. Cassandra tidak memberikan apapun yang Daniel inginkan. Kamu baca dulu, kata Daniel. Kalau ada yang gak cocok, kita bisa revisi sedikit. Cassandra menutup map. Pelan. Siapa yang nyusun?
Danuel menghindari tatapannya. Tim legal. Cassandra mencondongkan tubuh sedikit. Tim legal Ban. Danuel terkekeh, memaksa santai. Bukan. Pengacara pribadi. Cassandra mengangguk. Pengacara pribadi yang tahu struktur aset kamu. Danuel terdiam sebentar, lalu menyahut, Cassandra, ini bukan sidang. Ini rumah. Aku cuma ingin semuanya beres. Cassandra menatap Danuel lebih dalam. Di titik ini, ia tahu, Danuel bukan cuma ingin bercerai. Danuel ingin memastikan Cassandra keluar dari hidupnya tanpa membawa apapun, tanpa menggigit balik, tanpa menjadi ancaman. Danuel ingin Cassandra pergi sebagai perempuan yang kalah dan menerima. Cassandra meraih pulpen yang tergeletak di dekat map. Ujung pulpen itu dingin. Danuel menatapnya dengan sorot mata yang berubah. Ada rasa menang yang mulai muncul. Kamu setuju? Tanya Danuel. Cassandra tidak langsung menjawab. Ia menatap pulpen itu, lalu menatap Danuel. Aku akan tanda tangan, ucap Cassandra. Danuel seperti menarik napas lega yang tertahan berbulan-bulan. Terima kasih. Aku serius, aku nggak mau kita musuhan. Cassandra menunduk, menandatangani lembar pertama, lalu lembar kedua. Tangannya tidak gemetar. Tidak ada air mata. Danuel menonton seperti orang yang menyaksikan pintu terbuka menuju hidup baru. Cassandra menandatangani lembar terakhir, lalu meletakkan pulpen kembali ke tempatnya. Selesai. Dalam hitungan detik, status mereka di atas kertas berubah. Danuel mungkin mengira ini akhir cerita. Padahal bagi Cassandra, ini baru halaman pertama dari perang yang sebenarnya. Danuel berdiri cepat, seolah ingin segera mengamankan kertas itu. Ia merapikan map, menekan sudut-sudutnya. Aku akan urus sisanya. Cassandra tersenyum kecil. Silakan. Danuel melangkah ke pintu, tapi sebelum keluar ia menoleh. Kamu baik-baik aja. Cassandra mengangkat bahu tipis. Kenapa enggak? Danuel tidak menjawab. Ia keluar, dan pintu tertutup. Begitu bunyi klik itu terdengar, Cassandra berdiri di tempat yang sama beberapa detik. Bukan karena lemas, tapi karena ia sedang memastikan sesuatu. Bahwa ia sendirian. Bahwa tidak ada telinga lain di rumah ini. Bahwa tidak ada kamera, tidak ada ponsel yang merekam. Lalu Cassandra berjalan ke kamar, membuka laci bawah lemari yang selama ini tidak pernah tersentuh. Di sana tersimpan sebuah folder hitam tanpa label. Isinya bukan foto, bukan surat cinta, bukan kenang-kenangan. Isinya adalah hidup lama Cassandra, salinan kasus-kasus besar, kartu nama kolega, catatan strategi, dan satu lembar yang paling penting, daftar akses legal yang bisa ia gunakan jika suatu hari ia harus melindungi dirinya sendiri. Cassandra menyentuh folder itu sebentar, seperti menyapa masa lalu. Maaf aku membangunkanmu, gumamnya pelan, tapi aku butuh kamu. Ponselnya bergetar lagi. Cassandra mengangkat. Leon. Ia menjawab tanpa ragu. Leon. Bu, saya lihat pesan Bapak Danuel sudah masuk ke email Bu. Ada jadwal mediasi, ada juga permintaan pengosongan apartemen dalam tempo tertentu. Cassandra tidak terkejut. Berapa lama? Di surat, 30 hari, Bu. Cassandra menghembus pelan. Cepat juga. Leon ragu sebentar. Bu, saya minta izin bicara jujur. Bicara. Saya rasa Bapak Danuel sudah menyiapkan langkah-langkah buat menutup ruang gerak Bu. Itu bukan perceraian damai. Itu pemindahan risiko. Cassandra menatap lantai marmer yang mengilap. Aku tahu. Leon diam, menunggu instruksi. Cassandra melangkah ke ruang kerja kecil di sudut apartemen. Ruangan itu jarang ia pakai sejak menikah. Tapi masih ada meja, masih ada lampu, masih ada brankas kecil tersembunyi di balik deretan buku yang tampak biasa.
Cassandra menyalakan lampu meja. Cahaya kuning jatuh pada permukaan kayu, tenang seperti panggung sebelum pertunjukan. "Leon," kata Cassandra, "mulai malam ini, aku butuh kamu melakukan 3 hal." "Siap, Bu." Pertama, Cassandra mengangkat satu jari, cek semua akses keuangan yang terkait nama Danuel yang selama ini lewat rumah tangga, kartu tambahan, rekening gabungan, mobile banking yang tersinkron, limit, otorisasi. "Aku mau daftar lengkapnya." "Baik." "Kedua," lanjut Cassandra, "kita pisahkan saluran komunikasi. Jangan pakai nomor biasa untuk urusan penting. Buatkan jalur aman. Dan pastikan dokumen-dokumen aku yang lama tidak bisa disentuh orang." Leon terdengar menelan ludah. "Baik, Bu." Yang ketiga, Cassandra menatap lurus ke depan. "Kumpulkan semua hal yang bisa jadi bukti. Tidak perlu buru-buru, tapi harus rapi. Jejak transaksi, perubahan aset, vendor yang aneh, rekening tujuan, apapun." Leon terdiam beberapa detik. Suaranya kemudian lebih pelan. "Bu, apakah ini sudah sampai ke ranah hukum?" Cassandra tersenyum kecil, dingin. "Leon, aku bukan orang yang bermain tanpa aturan. Tapi aku juga bukan orang yang membiarkan aturan dipakai untuk menindas." Leon mengerti. Ia tidak bertanya lagi. Setelah telepon ditutup, Cassandra menyalakan laptop yang sudah lama tidak ia sentuh. Passwordnya bukan tanggal pernikahan. Bukan nama Danuel. Bukan hal sentimental. Password itu adalah nama perkara lamanya. Kode yang tidak akan pernah Danuel tebak. Layar menyala. Cassandra membuka catatan, membuat daftar. Daftar akses keuangan Danuel. Rekening gabungan rumah tangga. Untuk biaya operasional. Kartu kredit tambahan atas nama Cassandra yang limitnya besar. Aplikasi perbankan yang terhubung di 2 perangkat. Akun investasi yang dulu dibuat untuk masa depan. Otorisasi pembayaran otomatis untuk vendor-vendor tertentu. Cassandra memejamkan mata sejenak. Ia mengingat tiap percakapan kecil Danuel tentang uang. "Biar aku yang urus, kamu tinggal pakai. Kamu nggak perlu pusing, semuanya aman. Aku udah atur." Sekarang Cassandra memahami, Danuel sengaja membuat Cassandra tidak pusing, karena perempuan yang tidak pusing tidak akan bertanya. Cassandra menuliskan satu kalimat di bawah daftar itu. "Jika akses ini bisa dibuka dengan persetujuanku, akses ini bisa ditutup juga dengan persetujuanku." Ia tidak berniat mencuri. Ia tidak berniat menggelapkan. Ia hanya akan melakukan sesuatu yang sangat sederhana. Menutup pintu yang selama ini Danuel pakai untuk keluar masuk tanpa izin. Cassandra membuka ponsel lagi. Ia mengirim pesan singkat ke Leon. "Besok pagi jam 9 kamu kesini. Jangan pakai jalur biasa. Datang seolah-olah antar dokumen. Tidak ada emoji. Tidak ada basa-basi." Cassandra menatap jam. Sudah lewat tengah malam. Tapi ia tidak mengantuk. Ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Bukan amarah yang meledak, melainkan ketenangan yang tajam. Seperti seseorang yang akhirnya melihat peta. Pagi harinya, apartemen tampak lebih sunyi dari biasanya. Danuel tidak pulang semalam. Ia mungkin sengaja, agar Cassandra merasa ditinggal, agar Cassandra merasa hampa. Namun Cassandra justru merasa lega. Pukul 9.07, bel apartemen berbunyi 2 kali dengan jeda pendek. Kode yang disepakati. Cassandra membuka pintu. Leon berdiri rapi, membawa map biasa. Wajahnya tenang, tapi sorot matanya menunjukkan ia paham situasinya bukan main-main. Leon masuk, menunduk hormat sedikit. "Bu." Cassandra menutup pintu. "Ada daftar." Leon mengeluarkan tablet, membuka catatan. "Saya sudah cek yang bisa saya akses tanpa mengganggu sistem. Ada beberapa yang mengejutkan." Cassandra duduk. "Sebutkan."
Leon menjelaskan pelan, rinci, seperti membacakan laporan. Rekening gabungan rumah tangga itu sebenarnya bukan murni gabungan. Namanya memang dua, tapi kontrolnya dominan di pihak Bapak Daniel. Lalu kartu kredit tambahan Bu, limitnya tinggi. Tapi sebagian besar transaksi besar beberapa bulan terakhir bukan untuk kebutuhan rumah. Cassandra menatap Leon. Transaksi apa? Leon menggeser layar tablet, menunjukkan ringkasan vendor. Ada nama-nama butik mewah. Ada pembayaran hotel. Ada restoran fine dining. Ada pembelian perhiasan. Ada, yang paling membuat Cassandra yakin, pembayaran event organizer dengan nominal besar, dicicil bertahap. Cassandra menatap angka itu lama. Event organizer? Leon mengangguk. Iya, Bu. Saya belum berani simpulkan. Tapi pola pembayarannya mirip persiapan acara besar. Cassandra menelan pelan. Esta. Di kepalanya, nama Catalina muncul lagi. Kali ini bukan sekadar pesan di layar, melainkan bayangan perempuan yang merasa akan menang dengan memakai uang yang bukan haknya. Lanjut, kata Cassandra. Leon membuka data lain. Ada juga satu akun investasi yang Bu tahu. Itu sekarang sudah ditransfer sebagian ke instrumen lain yang tidak tercatat di profil yang biasa Bu lihat. Saya duga Bapak Daniel sedang memindahkan aset. Cassandra mengangguk pelan. Jadi dia memang sedang bersih-bersih. Leon menunduk. Iya, Bu. Dan, satu hal lagi. Cassandra menatap. Leon menggeser satu dokumen. Ada surat internal. Saya dapat dari rekan. Bukan surat resmi yang beredar luas, tapi semacam memo. Ada indikasi pengeluaran, operasional, yang tidak wajar. Saya belum bisa pastikan karena datanya tidak lengkap. Cassandra menyandarkan punggung. Ruangan terasa dingin. Aku paham, katanya pelan. Kamu kerjakan bagus. Leon ragu-ragu sebelum bertanya, Bu? Langkah pertama Bu apa? Cassandra menatap Leon seperti menatap papan catur. Langkah pertama, kata Cassandra, suaranya datar, kita kunci akses. Leon mengangkat alis. Bu maksudnya? Cassandra berdiri, mengambil map kosong dari rak, membuka, dan mulai menulis poin-poin. Kita tidak ambil uang. Kita tidak geser uang untuk kepentingan pribadi. Kita hanya lakukan sesuatu yang legal untuk mencegah uang itu dipakai menghilangkan jejak. Leon menyimak. Cassandra melanjutkan, kamu urus perubahan akses digital yang memang hakku sebagai pihak terkait. Semua harus ada jejak administrasi. Dan jangan lakukan gerakan yang mencurigakan. Tidak drastis, tapi konsisten. Leon mengangguk. Baik, Bu. Cassandra menatap keluar jendela, melihat langit Jakarta yang putih pucat. Dalam pikirannya, Daniel mungkin sedang merencanakan hidup baru. Mungkin sedang menyusun pesta besar. Mungkin sedang tertawa dengan Catalina, mengira Cassandra sudah selesai. Cassandra memutar cincin di jarinya, cincin pernikahan yang sudah lama terasa seperti borgol. Ia melepasnya, meletakkannya di atas meja. Bukan simbol putus hati, tapi simbol keputusan. Leon, kata Cassandra, setelah akses terkunci, kita masuk tahap kedua. Leon menatap dengan serius. Tahap kedua apa, Bu? Cassandra menoleh perlahan. Sorot matanya tidak marah, tapi tegas seperti palu hakim. Kita kumpulkan bukti. Rapi. Dan kita susun jalan agar orang yang tepat datang di waktu yang tepat. Leon menahan napas. Orang yang tepat. Cassandra mengangguk pelan. Kamu akan tahu saat waktunya. Leon tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya berkata, saya ikut arahan Bu. Cassandra kembali duduk, menatap daftar yang ia tulis. Ada beberapa garis yang ia tarik tebal, beberapa catatan kecil di sampingnya. Perang yang paling berbahaya bukan perang yang ribut, tapi perang yang sunyi.
Yang lawannya baru sadar ketika semuanya terlambat. Cassandra menyentuh folder hitam di samping laptopnya. Masa lalu yang ia kubur. Sekarang ia keluarkan lagi bukan untuk pamer, tapi untuk bertahan. Di luar, ponsel Cassandra bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor Daniel. Kita ketemu besok untuk urus administrasi. Jangan bikin susah. Cassandra membaca pesan itu sekali, lalu menaruh ponselnya tanpa membalas. Ia menatap Leon. Dia mulai mengatur, ucap Cassandra pelan. Berarti dia takut. Leon mengangguk. Cassandra tersenyum tipis, hampir tidak terlihat. Bagus, kata Cassandra. Karena orang yang takut, biasanya membuat kesalahan. 3 hari setelah Cassandra menandatangani surat cerai, apartemen itu terasa seperti rumah kosong yang baru sadar dirinya ditinggalkan. Bukan karena Daniel pergi. Daniel memang jarang pulang. Tapi karena Cassandra tidak lagi menaruh energi untuk menunggu. Ia bangun pagi tanpa menengok ponsel terlebih dulu, membuat kopi tanpa berharap ada yang ikut duduk, dan menata hari seperti seorang profesional yang kembali ke meja kerjanya setelah cuti panjang. Di meja kecil ruang kerja, folder hitam miliknya selalu terbuka. Bukan untuk nostalgia, melainkan untuk mengingatkan. Ia pernah menjadi seseorang yang dihormati, ditakuti, dan tidak bisa dipermainkan. Leon datang tiap pagi, tidak selalu membawa banyak kata, tapi selalu membawa kemajuan. Hari ini limit kartu tambahan sudah turun. Bu, lapor Leon sambil meletakkan tablet di depan Cassandra. Saya lakukan lewat jalur administratif yang wajar. Tidak ada gerakan ekstrim. Tidak ada transaksi mencurigakan dari pihak Bu. Cassandra mengangguk pelan. Dan rekening gabungan? Sudah saya ubah otorisasi berlapisnya. Jadi kalau ada pengeluaran di atas nominal tertentu, harus ada persetujuan kedua. Dan, yang kedua itu sekarang Bu. Cassandra menatap layar, lalu menatap Leon. Ada reaksi. Leon mengusap tengkuknya, seperti menahan senyum yang tidak pantas untuk situasi genting. Belum langsung, tapi saya yakin, sebentar lagi. Cassandra tidak membalas dengan tawa. Ia hanya menyandarkan punggung dan menatap langit kota dari balik jendela. Ia mengenal tipe manusia seperti Daniel. Selama semuanya berjalan lancar, ia akan merasa tidak ada apa-apa. Tapi begitu satu pintu kecil terkunci, ia akan mencari siapa yang berani mengunci. Dan saat itulah, manusia seperti Daniel mulai terlihat wataknya yang asli. Cassandra mengangkat ponsel. Tidak ada pesan baru dari Daniel. Tapi ada satu hal lain. Notifikasi dari media sosial yang tidak ia buka bertahun-tahun. Seseorang menandai nama Daniel dalam unggahan acara perusahaan. Cassandra tidak menekan tautan itu. Ia tidak butuh melihat foto. Yang ia butuh adalah melihat pola. Ia membuka aplikasi catatan, menulis satu kalimat. Jika Daniel sudah berani pamer, berarti dia merasa aman. Dan manusia yang merasa aman adalah manusia yang paling mudah tergelincir. Malamnya, Cassandra keluar untuk pertama kalinya setelah perceraian di atas kertas itu terjadi. Bukan ke mall, bukan ke tempat ramai. Ia menuju sebuah restoran yang tidak punya papan nama besar, tidak punya antrian, dan tidak muncul di rekomendasi sembarang orang. Tempat seperti itu hanya didatangi 2 jenis orang, yang tidak ingin dilihat dan yang tidak ingin dicatat. Cassandra duduk di sudut, mengenakan blazer gelap dan rambut terikat rapi. Tidak ada perhiasan mencolok. Tidak ada tas mahal. Ia tidak ingin tampil sebagai mantan istri direktur bank. Ia ingin tampil sebagai dirinya yang lama, Cassandra yang dulu. Seorang pria paruh baya datang tanpa terburu-buru. Setelan jasnya sederhana tapi jatuhnya mahal. Wajahnya tenang, tapi matanya seperti mata orang yang sudah terlalu sering melihat kebohongan. Ia berhenti di depan meja. "Kamu benar-benar hilang," ucapnya, tanpa basa-basi. Cassandra menatapnya, lalu tersenyum kecil. "Saya tidak hilang. Saya
Memilih diam. Pria itu duduk. Diam itu bisa jadi cara bertahan. Tapi kalau kamu duduk di sini, berarti diammu sudah selesai. Cassandra mengangguk. Nama pria itu Arman, mantan rekan senior di firma hukum elit, salah satu dari sedikit orang yang tahu betapa tajamnya Cassandra dulu. Arman bukan teman dekat yang suka bercanda. Arman adalah jenis kolega yang bicara seperlunya. Tapi sekali bicara, isinya mengubah arah permainan. Arman menatap Cassandra lebih lama. Aku dengar kamu cerai. Cassandra tidak menyangkal. Sudah tanda tangan. Dan kamu nggak kelihatan hancur, komentar Arman. Cassandra menyandarkan punggung. Karena saya tidak hancur. Arman menyipitkan mata. Cassandra yang dulu memang begitu. Cassandra mencondongkan tubuh, menurunkan suaranya. Saya butuh bantuan, tapi bukan bantuan sentimental. Arman tersenyum tipis. Kamu memang tidak pernah minta simpati. Kamu minta jalur. Cassandra mengeluarkan flash disk kecil dari saku dalam tasnya. Ia meletakkannya di atas meja, tidak mencolok, seolah hanya kunci mobil. Di situ bukan bukti lengkap, jelas Cassandra. Masih rangka awal. Tapi cukup untuk membuat orang paham bahwa ini bukan masalah rumah tangga biasa. Arman tidak langsung menyentuhnya. Ini tentang Danuel? Cassandra menatap gelas air putih. Tentang uang. Tentang kekuasaan. Dan tentang kemungkinan dia menjadikan saya kambing hitam. Arman menghela napas pelan, seolah sudah menebak. Dia direktur utama bank, kata Arman. Kalau banknya ada urusan dengan dana negara, BUMN, atau proyek pemerintah, ini bukan sekadar skandal. Ini ranah lembaga yang kamu pikirkan. Cassandra mengangguk tipis. Saya tidak mau menuduh tanpa dasar. Tapi saya juga tidak mau menunggu sampai saya yang digulung. Arman akhirnya mengambil flash disk itu, menyelipkannya ke saku jasnya tanpa melihat. Kamu tahu risikonya. Cassandra menatap Arman lurus. Saya tahu. Tapi saya juga tahu risikonya kalau saya diam. Arman menahan tatapannya, lalu mengangguk perlahan. Kalau begitu, ucap Arman, kamu harus main rapi. Jangan emosional. Jangan banyak mulut. Dan jangan tinggalkan jejak bahwa kamu penggeraknya. Cassandra tidak tersinggung. Ia justru merasa tenang. Itu bahasa yang ia pahami. Arman melanjutkan, dan kamu butuh satu orang lagi. Orang yang paham prosedur pemeriksaan, paham cara bukti diterima, paham bagaimana laporan tidak mentah. Cassandra menatap Arman. Kamu punya orang. Arman tidak menjawab langsung. Ia hanya berkata, aku punya pintu. Cassandra mengangguk. Itu cukup. Sementara itu, Danuel berada di sisi lain kota, dalam dunia yang penuh lampu, kaca, dan orang-orang yang memuji demi keuntungan. Di lantai atas kantor bank, Danuel berdiri di depan jendela besar, menatap gedung-gedung seperti menatap wilayah kekuasaan. Catalina berdiri di belakangnya, memakai gaun kerja yang terlalu berani untuk jam kantor. Ia mendekat, merangkul lengan Danuel. Kamu tegang, kata Catalina manja. Masih mikirin Cassandra? Danuel mendengus. Tidak. Catalina mengangkat ponselnya, menunjukkan beberapa konsep dekorasi. Kita harus putuskan minggu ini. Venue sudah banyak yang penuh. Aku nggak mau pesta kita terlihat biasa. Danuel menoleh sekilas. Malas. Kamu maunya seperti apa? Catalina tersenyum, mata berbinar. 1 miliar. Danuel menatapnya tajam. Kamu gila. Catalina tertawa kecil. Bukan gila. Itu standar. Kamu direktur utama. Aku calon istri direktur utama. Kamu mau orang-orang bilang kamu menikah diam-diam kayak orang takut? Danuel terdiam. Catalina melanjutkan dengan suara lebih lembut tapi menusuk. Cassandra itu,
Sudah selesai. Kamu sudah bebas. Kamu harus tunjukkan ke semua orang, termasuk ke dia. Biar dia tahu, dia kehilangan apa. Danuel menelan ludah. Ada bagian dari dirinya yang menikmati kalimat itu. Meski ia tahu itu kejam. Danuel suka menang. Dan pesta adalah bentuk kemenangan yang bisa dipamerkan. Namun ada satu hal yang mengganggu. Beberapa transaksi terakhir mulai bermasalah. Pagi tadi, salah satu vendor menghubunginya. Pembayaran tahap kedua belum masuk. Lalu sekretaris bagian keuangan melapor bahwa limit kartu corporate yang biasa dipakai Danuel untuk operasional tiba-tiba ditolak. Danuel menyalahkan sistem atau menyalahkan orang lain. Tapi di dasar kepalanya, ada rasa curiga yang mulai menggeliat. Danuel menatap ponselnya, membuka aplikasi bank. Gagal. Ia mencoba lagi. Gagal lagi. Catalina melihat wajah Danuel berubah. Kenapa? Danuel menahan nada suaranya. Tidak apa. Sistem lagi error. Catalina memeluk lengannya lebih kuat, berbisik. Kalau sistem error, kamu telepon orang it. Kamu bos, Danuel. Jangan sampai hal kecil merusak rencana kita. Danuel mengangguk, tapi hatinya tidak tenang. Di waktu yang sama, di apartemen yang dulu ia sebut rumah, Cassandra duduk bersama Leon, menatap daftar transaksi yang semakin panjang. Leon menunjukkan grafik aliran dana di tablet. Bu, kata Leon pelan, pembayaran event organizer itu bukan satu kali. Ini bertahap. Dan ada akun tujuan yang tidak biasa. Cassandra menatap. Akun siapa? Leon menggeleng. Nama perusahaan cangkang, Bu. Tapi saya bisa telusuri keterkaitannya. Butuh waktu. Cassandra mengetuk meja sekali, pelan. Telusuri. Tapi jangan sampai kamu terlihat. Leon mengangguk. Baik. Cassandra menatap layar lebih lama. Ia tidak merasa puas. Ia tidak merasa menang. Yang ia rasakan hanya satu. Keyakinan bahwa Danuel bukan sekadar selingkuh. Danuel sedang mengatur sesuatu jauh lebih besar. Ia berdiri, mengambil kertas kosong, mulai menyusun struktur. Bukan struktur cerita. Struktur pembuktian. Ia menulis judul besar di atas. Rangkaian bukti Danuel. Lalu di bawahnya, ia tulis poin-poin. Motif, pemindahan aset, pembiayaan gaya hidup, pesta, pola, transaksi bertahap, vendor, rekening tujuan, akses, siapa yang memberi otorisasi, siapa yang menerima, kaitan, peran Catalina sebagai sekretaris, jembatan administratif, risiko, potensi Cassandra dijadikan pihak yang menyetujui karena pernah punya akses rumah tangga. Leon memperhatikan tulisan itu seperti melihat seseorang kembali pada habitat aslinya. Bu, ucap Leon hati-hati, saya baru sadar. Selama ini Bu seperti menahan sesuatu. Cassandra tersenyum tipis. Saya menahan diri. Leon menelan ludah. Kalau begitu, Bu, sekarang Bu tidak menahan diri lagi. Cassandra menatap Leon. Tenang, tidak menyeramkan. Tapi juga tidak bisa ditawar. Sekarang, kata Cassandra, saya menahan supaya semuanya tetap legal dan rapi. Leon mengangguk. Paham maknanya. Cassandra mengambil ponselnya dan mengetik pesan singkat pada Arman. Saya siap masuk tahap lanjutan. Saya butuh pintu itu. Tak sampai 5 menit, balasan masuk. Besok. Jam tempat yang aku kirim. Datang sendiri. Jangan bawa dokumen fisik. Cassandra mengunci ponsel, lalu menatap Leon. Mulai besok, kata Cassandra, kita masuk tahap yang Danuel tidak akan bisa beli dengan uang. Leon menatapnya. Tahap apa, Bu? Cassandra tidak langsung menjawab. Ia hanya merapikan kertas-kertas, memasukkannya ke folder hitam, dan menghela napas pelan. Napas orang yang tidak lagi bingung, hanya berhitung.
Lalu ia berkata, pelan namun tegas. Pastikan semua data aman. Pastikan jejak kita bersih. Dan pastikan, saat waktunya tiba, mereka datang di hari yang paling Daniel banggakan. Leon mengangguk sekali. Undangan itu datang ke apartemen Cassandra bukan lewat tangan Daniel. Bukan pula lewat pesan baik-baik. Undangan itu datang lewat cara yang paling Daniel sukai. Pamer. Sebuah amplop tebal warna putih gading dititipkan pada resepsionis, tanpa pengantar, tanpa permohonan maaf. Di depannya tertulis nama Cassandra dengan huruf timbul emas. Mewah, tapi dingin. Seolah-olah undangan itu bukan ajakan, melainkan pengumuman. Lihat, aku melanjutkan hidup tanpa kamu. Cassandra menerima amplop itu tanpa perubahan raut. Ia membuka pelan. Di dalamnya kartu undangan dengan desain yang terlalu mewah untuk sekadar pesta. Emboss, kertas tebal, dan tulisan besar seakan menampar mata. Daniel Catalina. Sebuah perayaan cinta. Venue, ballroom hotel bintang 5. Dress code, formal. Cassandra membaca sampai bawah. Ada daftar rangkaian acara, ada wedding organizer yang namanya tertera, ada catatan tentang tamu undangan terbatas. Dan di pojok bawah, kalimat kecil yang jelas-jelas sengaja disisipkan. Mohon hadir tepat waktu. Momen ini sangat berarti. Cassandra menutup undangan itu, meletakkannya di meja, lalu menatap Leon yang berdiri di sampingnya. Leon tidak perlu bertanya. Wajahnya sudah mengatakan apa yang ia pikirkan. Pesta ini bukan sekadar pernikahan. Ini panggung. Cassandra menyeduh kopi. Tenang. Mereka benar-benar yakin. Leon menahan napas. Bu, mereka mengundang Bu. Cassandra mengangkat bahu tipis. Mungkin bukan mengundang. Mungkin ingin memancing. Leon mengangguk pelan. Kalau Bu datang, itu jadi drama. Kalau Bu tidak datang, mereka akan bilang Bu kalah. Cassandra tersenyum kecil. Kalau begitu, biarkan mereka memilih versi cerita yang mereka suka. Cassandra berjalan menuju ruang kerja, mengambil folder hitam, lalu menaruh undangan itu di atasnya. Leon, ucapnya, kita tidak perlu hadir untuk membuat pesta itu jadi milik kita. Leon menatap dengan serius. Rencananya tetap. Cassandra mengangguk. Tetap. Di hari-hari berikutnya, persiapan pesta Daniel dan Catalina bergerak seperti mesin besar yang dipaksa berlari. Ada vendor dekorasi yang mondar-mandir ke hotel. Ada wedding organizer yang menagih jadwal. Ada tim catering yang mengirim contoh menu. Ada gaun yang sedang di-fitting. Ada daftar tamu yang diperiksa berkali-kali, karena banyak orang penting harus diundang, dan lebih banyak lagi orang penting yang harus dipastikan hadir. Daniel menikmati semua itu, dengan cara yang sama seperti ia menikmati rapat direksi, duduk di tengah, menerima laporan, dan merasa semua orang bergerak demi dia. Catalina lebih menikmati lagi. Ia memamerkan cincin pertunangan di kantor, memotret setiap detail persiapan, mengunggah potongan-potongan kecil di media sosial dengan caption samar yang jelas-jelas bukan untuk teman, melainkan untuk orang tertentu. Cassandra tidak melihat unggahan itu, tapi Leon melihatnya, dan hanya melaporkan hal yang penting. Bu, mereka sengaja membentuk opini, kata Leon suatu pagi. Cassandra mengangguk sambil membaca laporan transaksi. Bagus. Opini itu kadang jadi jebakan untuk pelakunya sendiri. Leon ragu sebentar. Ada perkembangan soal vendor, Bu. Cassandra menoleh. Apa? Beberapa vendor mulai komplain karena pembayaran tersendat, lapor Leon. Mereka bilang Daniel sering janji, besok. Tapi besoknya tetap kosong. Ini mulai membuat mereka gelisah. Cassandra menyesap kopi. Karena aksesnya mulai ketutup. Leon mengangguk. Iya. Dan yang menarik, mereka mulai mencari jalan lain. Ada yang menghubungi pihak keuangan bank, ada yang mencoba lewat Catalina. Cassandra menatap Leon. Catalina? Leon mengiyakan. Dia panik, Bu. Dia mulai maksa Daniel. Dan Daniel mulai marah-marah di kantor. Cassandra meletakkan cangkir pelan. Panik itu bagus. Leon tampak ingin mengatakan sesuatu, lalu menahan. Cassandra menangkapnya. Ada lagi. Leon membuka tablet.
Saya dapat info dari rekan. Danuel mempercepat beberapa transaksi. Memindahkan aset. Sepertinya dia ingin menutup celah sebelum pesta. Cassandra menatap grafik. Dia merapikan jejak. Leon menunduk. Iya, Bu. Tapi karena dia terburu-buru, dia malah meninggalkan lebih banyak jejak. Cassandra tersenyum tipis. Kali ini lebih jelas. Orang yang terburu-buru jarang rapi. Sementara itu, Danuel mulai merasakan sesuatu yang mengganggu. Sesuatu yang tidak bisa ia sebut di depan Catalina. Kontrolnya atas uang tidak lagi semulus dulu. Di ruang kerja, ia menekan tombol intercom berkali-kali. Panggil kepala keuangan. Sekarang, perintah Danuel. Beberapa menit kemudian, seorang pria datang dengan wajah tegang. Pak, sistem otorisasi berubah. Pengeluaran di atas nominal tertentu harus ada persetujuan tambahan. Danuel menatap tajam. Persetujuan siapa? Pria itu ragu. Ada nama Ibu Cassandra. Pak? Senyum Danuel menghilang seketika. Rahangnya mengeras. Kenapa bisa begitu? Suaranya naik satu tingkat, tapi tetap terkontrol. Kontrol yang dipaksakan. Pria itu menelan ludah. Secara administrasi, itu memang hak. Karena selama ini status rekening tersebut, dan beberapa akses lain, tercatat masih terhubung. Danuel menahan napas. Di kepalanya, ada kilatan. Cassandra mungkin terlihat diam, tapi diamnya ternyata bergerak. Kamu bisa balikkan? Tanya Danuel. Pria itu menggeleng pelan. Kalau tanpa persetujuan, akan jadi pelanggaran prosedur, Pak. Danuel mengepalkan tangan. Pelanggaran prosedur. Kata itu menyebalkan. Danuel benci kata-kata yang menghalangi kehendaknya. Tapi ia lebih benci kenyataan bahwa Cassandra melakukan ini dengan cara yang tidak bisa ia bantah secara frontal. Danuel memecat orang dalam pikirannya, tapi di luar ia hanya berkata, "Keluar." Begitu pintu tertutup, Danuel meraih ponsel, mengetik pesan pada Cassandra. "Kamu main apa? Jangan keterlaluan." Cassandra membaca pesan itu beberapa jam kemudian. Ia tidak membalas. Cassandra justru meneruskan pesan itu ke Leon, dengan satu kalimat. Dia mulai menggeliat. Pantau terus. 2 hari sebelum pesta, Cassandra bertemu lagi dengan Arman. Kali ini bukan di restoran, melainkan di sebuah ruang rapat kecil di kantor lama yang namanya tidak tercantum di papan depan. Arman duduk di ujung meja. Di depannya hanya ada satu map tipis. "Kamu siap?" tanya Arman tanpa pembuka. Cassandra mengangguk. "Siap." Arman mendorong map itu ke arah Cassandra. "Ini jalur yang kamu minta. Kamu tidak perlu tahu nama orangnya banyak-banyak. Kamu hanya perlu paham, dokumen yang benar akan sampai ke meja yang benar." Cassandra membuka map itu. Isinya bukan surat sakti, bukan tanda tangan pejabat. Isinya lebih sederhana, tapi jauh lebih kuat. Struktur pelaporan, daftar elemen bukti yang dibutuhkan, dan prosedur verifikasi agar laporan tidak dianggap fitnah. Cassandra membaca cepat. Ini wilayah yang ia kenal, rapi, berlapis, dan tidak bisa ditembus dengan drama. Kamu akan menempatkan ini sebagai langkah preventif, kata Arman, bukan balas dendam. Cassandra menatap Arman. Memang. Arman menyipit. Dan kamu tidak boleh terlihat sebagai penggerak. Cassandra mengangguk. Saya mengerti. Arman menarik napas, lalu berkata pelan, "Hari H, mereka akan datang. Tapi bukan atas namamu. Bukan atas nama perceraianmu. Atas dasar bukti." Cassandra menutup map itu. Cukup. Hari pesta akhirnya tiba. Hotel bintang 5 itu berdiri seperti istana kaca. Di depan pintu, karpet merah digelar. Fotografer berdiri siap. Undangan berdatangan dengan gaun dan jas mahal. Nama-nama besar hadir, yang sebagian datang karena menghormati Danuel, sebagian karena ingin ikut terlihat. Ballroom di dalam berkilau. Lampu kristal menggantung. Dekorasi bunga menjulang. Musik mengalun lembut. Dan di panggung, nama Danuel Catalina menyala besar. Catalina turun dari mobil dengan gaun putih yang seperti meminjam cahaya. Ia tersenyum pada kamera seolah ini karirnya. Danuel berdiri di sampingnya, merapikan jas, menahan kegelisahan yang ia sembunyikan sejak pagi. Semua siap? Tanya Catalina,
berbisik. Danuel mengangguk, meski di kantong jasnya ponselnya terus bergetar. Vendor menagih, staf panik, rekening menolak transaksi. Catalina tidak peduli. Yang penting orang-orang lihat. Tamu terus datang. Gelas beradu. Tawa pecah. Seolah-olah malam itu adalah perayaan paling bersih di dunia. Padahal jauh di balik panggung, ada orang-orang yang mulai gelisah karena beberapa pembayaran belum beres. Wedding organizer berlarian, memeriksa daftar, menenangkan vendor yang hampir membuat keributan. Dan di luar pintu ballroom, seorang pria masuk tanpa membawa pasangan, tanpa banyak bicara. Tampilannya sederhana, setelan gelap, rambut rapi, langkah tenang. Tidak tampak seperti tamu undangan yang ingin berfoto. Tidak tampak seperti orang yang ingin bersenang-senang. Ia berhenti di dekat meja penerima tamu, menatap daftar, lalu menyebut satu nama. Bukan nama Danuel, bukan nama Catalina. Nama jabatan. Siapa penanggung jawab acara? Tanyanya, datar. Petugas penerima tamu ragu. Maaf, Pak. Bapak dari pihak mana? Pria itu mengeluarkan sebuah kartu identitas. Ditunjukkan sekilas, cukup untuk membuat petugas itu menelan ludah. Wajah petugas berubah pucat. Tangannya gemetar saat mengembalikan kartu itu. Silakan, Pak, silakan masuk. Suaranya mengecil. Pria itu melangkah masuk ke ballroom dengan tenang. Di saat yang sama, di apartemen, Cassandra berdiri di depan jendela, ponsel di tangan. Ada satu pesan dari Arman yang masuk beberapa menit lalu. Mereka sudah di lokasi. Cassandra tidak tersenyum. Tidak juga menutup mata puas. Ia hanya menghela napas kecil, seolah-olah ia baru meletakkan batu terakhir di puncak menara. Leon berdiri di belakangnya, menunggu perintah. Cassandra menatap lampu-lampu kota, lalu berkata pelan, lebih seperti memastikan pada dirinya sendiri. Sekarang, biarkan panggung itu menjalankan takdirnya. Ballroom itu terlalu terang untuk sebuah kebohongan sebesar itu. Lampu kristal menggantung seperti hujan yang beku, memantulkan kilau di atas kepala para tamu yang datang dengan senyum terbaik mereka. Senyum yang biasanya dipakai untuk foto dan relasi, bukan untuk menyaksikan sebuah kehancuran. Di panggung, tulisan Danuel Catalina menyala besar. Musik mengalun lembut. MC sudah memegang mikrofon, menyiapkan kalimat pembuka untuk momen yang dinanti. Prosesi masuk pengantin, tepuk tangan, lalu toas. Catalina berdiri di balik tirai, menggenggam lengan Danuel kuat-kuat. Wajahnya berseri seperti orang yang mengira dunia akhirnya tunduk. Lihat, bisiknya, menahan tawa kecil. Semua orang ada di sini. Danuel mengangguk, tapi matanya tidak fokus pada keramaian. Ponselnya di saku bergetar lagi. Getaran yang ia abaikan sejak siang, tapi kini terasa seperti alarm yang tidak bisa dimatikan. Catalina menangkap gerak kecil itu. Sudahlah, jangan bawa urusan kantor ke sini. Ini malam kita. Danuel memaksa tersenyum. Iya. Ia menghela napas, lalu melangkah menuju panggung saat MC memanggil mereka. Ladies and gentlemen, suara MC berputar memenuhi ruangan. Malam ini kita menyaksikan perayaan cinta, perayaan yang luar biasa, untuk pasangan. Tirai terbuka. Tepuk tangan meledak. Kamera bergerak. Beberapa tamu berdiri untuk mengambil video. Danuel melangkah dengan gaya tenang yang terlatih. Gaya seorang direktur utama yang terbiasa disorot. Catalina menyusul di sampingnya. Gaunnya menyapu lantai. Senyumnya lebar. Senyum yang tampak seperti kemenangan. Mereka naik ke panggung. Musik menguat. Lampu sorot menyorot wajah mereka. Catalina melambaikan tangan. Danuel mengangguk pada beberapa tamu penting. Lalu, di tengah tepuk tangan yang belum sempat mereda, sesuatu berubah. Bukan perubahan besar yang dramatis seperti film. Bukan suara ledakan. Bukan listrik padam. Hanya hening kecil yang merayap. Di dekat pintu ballroom, seorang pria berjas gelap melangkah masuk dengan tenang.
Ia tidak membawa pasangan. Ia tidak menoleh ke dekorasi. Ia tidak menengok panggung seperti orang kagum. Langkahnya terukur, seolah ia datang ke rapat, bukan pesta. Di belakangnya, dua orang lain mengikuti. Salah satunya membawa map tipis. Yang lain menatap sekeliling ruangan dengan mata yang terlalu awas untuk seorang tamu. Petugas keamanan hotel menahan langkah pria itu setengah refleks, lalu ragu. Pria itu mengeluarkan kartu identitas, ditunjukkan sekilas. Petugas keamanan langsung menegakkan badan, menelan ludah, lalu memberi jalan. Beberapa tamu di dekat pintu menoleh, mengerutkan dahi. Ada yang berbisik, "Siapa itu?" Ada yang mengangkat ponsel, mengira itu bagian dari kejutan pesta. Pria itu tidak berhenti. Ia berjalan lurus menuju panggung. MC masih tersenyum, belum paham. "Baik, sebelum kita mulai prosesi, mari kita." Pria itu mengangkat tangan, meminta berhenti, tapi tidak dengan kasar. Hanya satu gerakan kecil yang mengandung wibawa. MC terdiam, bingung. Musik mengecil karena operator melihat sesuatu yang janggal. Pria itu naik dua anak tangga ke panggung, mendekati MC, berbisik satu kalimat yang membuat wajah MC berubah pucat. MC menelan ludah, memegang mikrofon dengan tangan gemetar. Mohon maaf." Suara MC pecah sedikit. Ada pemberitahuan mendadak. Daniel menatap tajam dari panggung. "Apa ini?" Catalina masih tersenyum, tapi senyumnya mulai retak. "Mas, ini apaan? Siapa orang itu?" Pria itu berdiri di depan, meminta mikrofon. MC menurunkannya pelan seperti menyerahkan benda yang terlalu berat. Pria itu memegang mikrofon dengan satu tangan. Ruang ballroom yang semula penuh tawa, kini sunyi. Kamera-kamera masih merekam, tapi tangan-tangan mulai ragu. Tepuk tangan lenyap seperti ditelan karpet. Pria itu menatap Daniel, datar, lalu berbicara dengan suara yang tenang. Suara yang tidak butuh teriak karena ia tahu semua orang akan mendengar. "Selamat malam," katanya. Ia mengangkat map tipis, membuka, memperlihatkan satu lembar surat yang distempel dan ditandatangani. "Kami dari KPK," ucapnya jelas. "Akan memeriksa Anda, Daniel, terkait dugaan penggelapan dana dan penyalahgunaan jabatan. Kami membawa bukti dan surat tugas." Kata-kata itu jatuh seperti palu. Sepersekian detik, ruangan membeku. Lalu pecah. "Hah? KPK? Serius? Ini beneran atau prank? Gila." Beberapa tamu otomatis mundur dari meja terdekat, seperti takut lantai di bawah mereka ikut diseret. Ada yang langsung menyembunyikan wajah, ada yang menutup kamera, ada pula yang justru merekam lebih kencang, karena skandal selalu lebih menarik daripada pesta. Catalina mematung. Tangannya yang tadi menggenggam buket, kini gemetar. Bibirnya terbuka tapi tidak keluar suara. Daniel melangkah satu langkah maju, wajahnya mengeras. "Ini tidak lucu," katanya tajam. "Anda tahu ini acara apa?" Pria itu tidak terpancing. Ia menatap Daniel seperti menatap berkas, bukan manusia. "Kami tidak datang untuk lucu," jawabnya. "Kami datang untuk menjalankan tugas." Salah satu penyidik di belakang pria itu maju sedikit, menunjukkan kartu identitas juga. Ada kilatan lencana. Ada map lain. Semuanya rapi. Daniel menahan napas, mencoba mengambil alih situasi seperti ia biasa memimpin rapat. "Saya direktur utama," ujarnya, suaranya dibuat rendah. "Anda tidak bisa datang sembarangan dan mempermalukan saya di depan publik." Pria itu menurunkan mikrofon sedikit, tapi suaranya tetap terdengar jelas. "Bapak Daniel," katanya, "tugas kami bukan menjaga perasaan Anda. Tugas kami menjaga uang negara." Kata "uang negara" membuat beberapa tamu langsung panik. Mereka yang punya jabatan, yang punya proyek, yang punya kedekatan, tiba-tiba merasa jarak mereka dengan Daniel harus dibuat aman.
Satu kursi terseret. Satu gelas jatuh. Suara pecah kaca kecil menyusul. Catalina akhirnya bereaksi, bukan dengan logika, tapi dengan kepanikan. Tidak, ini salah. Ia menjerit, suaranya melengking. Danuel nggak mungkin. Ini fitnah. Ini pasti kerjaan orang. Ia menatap ke bawah panggung, matanya liar mencari kambing hitam di antara ratusan wajah. Tangannya meraih lengan Danuel lebih kuat. Bilang ke mereka. Suruh mereka pergi. Danuel menepis pelan, bukan karena ingin menyakiti, tapi karena ia butuh tampak kuat. Tenang, desisnya. Namun ketenangan itu palsu. Wajah Danuel pucat sedikit di balik senyumnya yang dipaksakan. Pria dari KPK membuka map lebih lebar, mengangkat satu lembar berisi ringkasan. Kami memiliki indikasi aliran dana tidak wajar melalui beberapa vendor dan perusahaan terkait, termasuk pembayaran acara ini, ucapnya. Kami juga memiliki bukti dugaan pemindahan aset dan penyamaran transaksi. Catalina terhuyung. Acara ini? Suaranya mengecil, seperti baru sadar pesta yang ia banggakan bisa berubah menjadi barang bukti. Danuel menatap tajam. Anda menuduh pesta saya dibiayai dari dana ilegal. Pria itu menjawab tanpa emosi. Kami tidak menuduh tanpa dasar. Kami bekerja berdasarkan bukti. Di barisan tamu, bisik-bisik berubah menjadi gelombang. Jadi ini uang haram. Pantesan mewah. Gila, kita bisa ikut diseret nggak? Jangan-jangan yang duduk meja VIP juga. Beberapa orang mulai bergerak menuju pintu, tapi pintu ballroom kini dijaga lebih rapat oleh keamanan hotel yang sudah mendapat instruksi. Bukan menahan semua orang seperti penjara, tapi cukup untuk mengendalikan arus panik. MC menyingkir dari panggung, wajahnya seperti habis melihat kecelakaan. Catalina mendadak menangis, bukan tangis pelan yang cantik, tapi tangis pecah yang panik, seperti anak kecil yang kehilangan pegangan. Pak, tolong. Catalina turun dari panggung setengah berlari, mendekati pria dari KPK, tangannya meraih ujung lengan baju pria itu. Saya nggak tahu apa-apa. Saya cuma ikut. Pria itu mundur setengah langkah. Suaranya tetap datar namun tegas. Ibu, mohon jaga jarak. Semua akan kami proses sesuai prosedur. Catalina makin histeris. Saya mohon. Tolong. Ini salah paham. Saya cuma sekretaris. Saya cuma disuruh. Kalimat terakhir itu membuat ruangan kembali menahan napas. Saya cuma disuruh. Danuel menatap Catalina tajam, mata mereka bertemu. Untuk pertama kalinya malam itu, Catalina terlihat tidak lagi menjadi pasangan, tapi menjadi beban. Danuel menahan amarahnya di depan orang banyak, tapi rahangnya bergetar. Pria dari KPK kembali mengangkat mikrofon, suaranya lebih formal. Danuel, katanya, kami meminta Anda ikut bersama kami untuk pemeriksaan awal. Anda berhak didampingi penasihat hukum. Danuel menggertakkan gigi. Saya tidak akan ikut tanpa alasan jelas. Penyidik di belakang pria itu maju sedikit, menunjukkan surat tugas lebih dekat. Alasannya ada di sini, Pak. Danuel menatap kertas itu, matanya bergerak cepat. Ia mencoba membaca celah, mencari kata yang bisa ia patahkan. Tapi kertas itu rapi. Terlalu rapi. Karena bukti yang rapi tidak lahir dari emosi, bukti rapi lahir dari orang yang sabar. Danuel menelan ludah. Di luar panggung, beberapa tamu mulai berteriak menuntut penjelasan, sebagian lagi menuntut keluar. Suasana kacau, gaun-gaun mahal berdesakan, jas-jas mewah bergerak tanpa arah. Dan tepat di tengah kekacauan itu, Danuel merasakan sesuatu yang lebih dingin daripada rasa takut. Ia tidak lagi mengendalikan cerita. Salah satu penyidik memberi isyarat. Dua orang mendekat, bukan menarik Danuel seperti kriminal di film, tapi cukup dekat untuk menandakan, pilihan Danuel sempit. Danuel menatap sekeliling. Ia mencari seseorang, entah siapa, yang bisa menolong. Tatapannya melintasi kerumunan, melewati meja VIP, melewati keluarga Catalina yang menangis panik, melewati kolega-kolega yang kini pura-pura tidak kenal. Danuel menatap ke arah pintu samping panggung.
Dan di sana, hanya sepersekian detik, ia melihat sosok yang membuat darahnya turun. Cassandra. Cassandra tidak berdiri di tengah kerumunan. Ia berdiri di area yang lebih gelap dekat koridor, setengah tersembunyi dari sorot lampu. Tidak memakai gaun pesta. Tidak berdandan berlebihan. Ia seperti bayangan yang sengaja muncul untuk memastikan seseorang tahu, "Aku ada di sini, dan aku tahu semuanya." Di sampingnya, Leon berdiri sedikit di belakang, sikapnya rapi, matanya waspada. Tatapan Danuel menancap pada Cassandra. Ada kemarahan. Ada ketidakpercayaan. Ada juga, di bagian terdalam yang tidak ingin ia akui, rasa panik. Cassandra menatap balik tanpa ekspresi. Tidak ada senyum kemenangan. Tidak ada air mata. Tidak ada gestur besar. Cassandra hanya mengangkat dagu sedikit, seolah berkata tanpa suara. Ini bukan drama. Ini konsekuensi. Danuel ingin menerobos, ingin berteriak, ingin menunjuk Cassandra di depan semua orang. Tapi ia tidak bisa. Karena jika ia melakukannya, ia akan mengakui bahwa ia takut pada perempuan yang ia kira sudah ia buang. Pria dari KPK menunggu, tidak tergesa, tapi tidak memberi ruang. Silakan, Pak Danuel, ucapnya lagi. Tenang. Catalina masih menangis. Sekarang memeluk kaki Danuel seperti ingin menahan tubuhnya agar tidak dibawa pergi. Jangan tinggalin aku, jeritnya. Danuel, aku nggak mau masuk penjara. Aku nggak mau. Danuel menepis Catalina dengan kasar tanpa sadar. Catalina jatuh terduduk, gaunnya kusut, make-upnya luntur. Tamu-tamu menjerit lebih kencang. Ya ampun. Gila, gila. Ini beneran? Danuel berdiri kaku, napasnya berat. Lalu, dengan sisa martabat yang ia coba pertahankan, ia melangkah turun dari panggung, mengikuti penyidik. Bukan karena ia ingin, tapi karena ia tidak punya pilihan yang tidak mempermalukan dirinya lebih parah. Saat Danuel melewati koridor samping, tatapannya kembali bertemu Cassandra. Cassandra akhirnya bicara, hanya satu kalimat, suaranya pelan, tapi cukup tajam untuk menembus telinga Danuel. Dulu kamu yang mengatur segalanya, ucap Cassandra. Sekarang, kamu hanya bisa menjawab. Danuel membeku sejenak, lalu berjalan lagi, dipandu keluar. Cassandra tetap berdiri beberapa detik, mendengar suara ballroom yang berubah menjadi lautan panik. Nama Danuel dan Catalina yang tadi menyala di panggung kini terasa seperti tulisan di batu nisan. Leon mencondongkan tubuh sedikit. Bu, semuanya berjalan sesuai. Cassandra mengangguk, tanpa euforia. Belum selesai. Leon menatapnya. Bu akan pulang? Cassandra menatap pintu keluar yang baru dilewati Danuel. Dari jauh, sirene tidak terdengar, tapi aura kekuasaan yang bergeser terasa nyata. Cassandra merapikan blazernya, lalu melangkah menjauh dari hotel tanpa menoleh lagi. Seolah-olah pesta itu bukan pernah menjadi milik Danuel, melainkan jebakan yang ia bangun sendiri dengan uang, kesombongan, dan pengkhianatan. Dan di belakangnya, di ballroom yang masih kacau, Catalina menangis semakin keras, memohon pada siapapun yang sudi mendengar. Sementara Danuel, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, tidak bisa membeli jalan keluar. Pagi setelah pesta itu, Jakarta tetap macet, tetap bising, tetap sibuk. Seolah tidak ada yang terjadi. Seolah sebuah kehancuran di ballroom Hotel Bintang 5 hanyalah satu berita yang akan tenggelam diganti isu lain. Tapi bagi Cassandra, kota terasa berbeda. Bukan karena ia menang. Bukan karena ia puas. Melainkan karena ia akhirnya bisa bernapas tanpa beban yang selama ini menekan dadanya. Beban menahan diri, beban pura-pura tidak tahu, beban menjadi istri yang seharusnya mengerti. Ia duduk di ruang kerja apartemennya, menatap matahari yang memantul di kaca gedung-gedung. Di meja, folder hitam itu terbuka. Namun kali ini isinya bukan lagi seperti senjata. Ia terlihat seperti arsip, sesuatu yang harus dituntaskan, lalu disimpan. Leon berdiri di depan meja, membawa laporan terakhir. Bu, kata Leon pelan, Arman mengabari.
Pemeriksaan awal sudah dilakukan, dan mereka menahan beberapa dokumen dan perangkat. Cassandra mengangguk. Bagus. Leon menghela napas, lega tapi tetap hati-hati. Dan Bu, saya dengar beberapa orang di kantor Danuel mulai saling lempar. Mereka panik. Cassandra menutup folder hitam itu pelan, tidak dengan marah, tapi dengan keputusan. Itu konsekuensi. Leon menatap Cassandra, seolah baru benar-benar memahami bahwa perempuan di depannya bukan perempuan yang sama seperti 3 bulan lalu. Perempuan yang menunggu, yang diam, yang menahan. Bu tidak takut? Tanya Leon, jujur. Cassandra menatap Leon sebentar. Takut itu wajar. Tapi aku lebih takut kalau aku tidak melakukan apa-apa. Cassandra meraih ponselnya, membuka pesan terakhir dari Danuel yang masuk tengah malam sebelum pesta pecah. Kamu pikir kamu bisa menang? Kamu cuma istri yang gak punya siapa-siapa. Cassandra membaca itu sekali, lalu mengunci layar. Ia tidak membalas. Bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena jawaban terbaik kadang bukan kata-kata, melainkan hasil. Hari-hari berikutnya berjalan seperti deretan gelombang. Satu berita menyusul berita lain, satu isu menyeret isu lain. Nama Danuel tidak lagi disebut sebagai direktur utama yang visioner. Nama Danuel kini disebut pelan-pelan, dengan nada hati-hati, seperti orang menyebut api di dekat bensin. Di lingkungan elit, para tamu yang hadir di pesta itu mendadak jadi pendiam. Ada yang menghapus unggahan. Ada yang pura-pura tidak pernah datang. Ada yang mendadak sangat sibuk. Orang-orang yang dulu berebut foto dengan Danuel, kini berebut jarak. Sementara Catalina, tidak lagi memakai gaun putih. Ia memakai wajah pucat dan mata sembab di ruang pemeriksaan. Dalam beberapa hari saja, ambisinya berubah menjadi ketakutan. Danuel pun sama. Bedanya, Danuel masih berusaha terlihat kuat. Ia masih mencoba memakai kalimat, ini salah paham, ini politis, ini serangan. Tapi semua itu terdengar seperti orang yang memukul udara. Cassandra mendengar kabar-kabar itu bukan dari berita. Ia mendengarnya dari Arman dan Leon. Secukupnya, seperlunya. Cassandra tidak menikmati cerita penderitaan mereka. Ia hanya memastikan proses berjalan sesuai jalur. Karena ia tahu, kalau ia menjadikan ini sebagai dendam, maka ia akan sama saja seperti mereka, hanya berbeda posisi. Cassandra tidak ingin menjadi versi lain dari Danuel. Ia ingin menjadi dirinya sendiri. Suatu siang, di sebuah ruang kantor yang tenang dan dingin, Cassandra duduk di hadapan Arman. Di meja ada 2 cangkir kopi yang tidak disentuh, dan sebuah map berisi rangkuman proses pelaporan, yang kini sudah berkembang menjadi pemeriksaan resmi. Arman menatap Cassandra lama, lalu berkata pelan, "Kamu tahu, banyak orang akan mengira kamu melakukan ini karena sakit hati." Cassandra menatap map itu. "Biar." Arman mengangkat alis. "Kamu tidak ingin meluruskan?" Cassandra menggeleng. Orang yang ingin percaya, akan percaya. Orang yang ingin memfitnah, akan tetap memfitnah. Aku tidak punya kewajiban menyenangkan semua orang. Arman tersenyum tipis. Cassandra yang dulu kembali. Cassandra menghela napas pelan. Cassandra yang dulu tidak pernah pergi. Dia cuma tidur. Arman menatapnya, lebih serius. Danuel bisa saja melawan. Dia bisa mengarang cerita, menuding kamu menyalahgunakan akses, menuding kamu memfitnah. Cassandra mengangguk. Aku sudah siap. Arman mengetuk meja pelan. Kamu tahu apa yang membuat kamu aman? Bukan karena kamu punya jaringan, tapi karena kamu rapi. Kamu tidak mengambil uang, tidak memindahkan untuk kepentingan pribadi. Kamu hanya menutup akses agar jejak tidak hilang. Cassandra menatap Arman. Itu yang dari awal aku jaga. Arman mengangguk puas. Kalau begitu, kamu akan baik-baik saja. Cassandra merasakan sesuatu yang hangat,
Bukan karena kemenangan, tapi karena pengakuan bahwa ia tidak perlu lagi membuktikan dirinya pada orang yang salah. Malam hari, Cassandra kembali ke apartemen. Ia berdiri di depan cermin, menatap wajahnya sendiri lama. Wajah itu tidak berubah, tapi matanya berubah. Dulu mata itu penuh pertanyaan. Kenapa dia begini? Apa aku kurang? Apa aku harus bertahan? Sekarang, matanya lebih sederhana. Apa langkah berikutnya untuk hidupku? Leon mengetuk pintu pelan, lalu masuk dengan sopan. Bu, ada surat untuk Bu. Cassandra menoleh. Dari siapa? Leon menyerahkan amplop resmi. Dari pengacara Danuel. Cassandra membuka tanpa tergesa. Isinya pendek, tapi bernada menekan. Meminta pertemuan untuk penyelesaian damai, dan memohon agar Cassandra mencabut langkah-langkah yang merugikan reputasi. Cassandra membaca sampai akhir, lalu tersenyum tipis. Leon menunggu. Bu, mau dibalas? Cassandra menaruh surat itu di meja. Tidak. Leon mengerutkan dahi. Kenapa, Bu? Cassandra menatap Leon pelan. Karena dia masih mengira reputasi itu lebih penting daripada kebenaran. Dan dia masih mengira aku mudah digerakkan dengan kata damai setelah dia membuat perang. Leon mengangguk, pelan. Bu benar. Cassandra berdiri, berjalan ke jendela. Lampu-lampu kota menyala lagi, seperti biasa. Tapi kali ini, Cassandra merasa tidak tenggelam di dalamnya. Ia berdiri sebagai dirinya sendiri. Leon, kata Cassandra, kamu ingat kenapa aku diam bertahun-tahun? Leon mengangguk. Karena Bu ingin rumah tangga Bu berhasil. Cassandra menghela napas. Iya, aku pikir cinta itu cukup untuk menahan semuanya. Tapi ternyata, cinta tanpa batas itu bisa jadi jalan orang lain menginjak kita. Leon diam, membiarkan Cassandra menyelesaikan pikirannya. Cassandra melanjutkan, suaranya pelan namun tegas. Aku belajar satu hal. Kalau kita terus memberi tanpa aturan, orang yang salah akan menganggap kita memang pantas diambil. Leon menunduk. Bu, jadi pesan Bu apa? Cassandra menatap Leon, lalu menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Pesannya, kata Cassandra, jangan pernah menyerahkan seluruh kendali hidupmu pada siapapun, bahkan pada orang yang kamu cintai. Leon mengangguk, matanya serius. Cassandra tersenyum kecil, lebih hangat dari sebelumnya. Dan satu lagi, kalau kamu mau bertahan, bertahanlah dengan cara yang sehat. Tapi kalau kamu harus melawan, lawanlah dengan cara yang benar. Beberapa minggu berlalu. Cassandra tidak lagi tinggal di apartemen itu. Ia pindah ke tempat yang lebih sederhana. Bukan karena miskin, tapi karena ia tidak lagi butuh simbol. Ia menjual cincin pernikahannya, bukan untuk menutup luka, tapi untuk menutup bab. Uangnya ia gunakan bukan untuk liburan, melainkan untuk sesuatu yang lebih penting. Membuka kembali ruang kerja kecil yang dulu ia tinggalkan. Di depan pintu ruang kerja barunya, ada papan nama yang sederhana. Cassandra, konsultan hukum. Tidak besar, tidak tapi cukup untuk menyatakan, ia kembali. Hari pertama ia membuka kantor itu, hanya satu tamu yang datang. Seorang perempuan muda, wajahnya lelah, matanya merah, dan tangannya gemetar memegang map. Apa saya bisa konsultasi? Tanya perempuan itu. Suaranya seperti hampir patah. Cassandra mempersilakan duduk. Bisa. Ceritakan. Perempuan itu menunduk. Suami saya selingkuh. Dan dia bilang, kalau saya menuntut apapun, saya akan dibuat gila di depan keluarga. Cassandra menatap perempuan itu lama, seolah menatap dirinya sendiri yang dulu. Lalu Cassandra berkata, lembut namun tegas. Kamu tidak gila. Kamu hanya terluka. Dan kamu berhak dilindungi. Perempuan itu menangis pelan.
Kali ini bukan karena putus asa, tapi karena merasa didengar. Leon yang duduk di meja depan memperhatikan dari jauh, lalu menunduk, seperti ikut mengerti. Cassandra tidak hanya kembali untuk dirinya. Cassandra kembali untuk banyak orang yang selama ini dibungkam oleh ketakutan. Pada suatu sore, Arman mengirim pesan singkat. Danuel resmi dicopot. Prosesnya berjalan. Cassandra membaca pesan itu, lalu meletakkan ponselnya. Ia menatap langit. Ia tidak bersorak. Ia tidak mengangkat gelas merayakan. Ia hanya merasa, selesai. Bukan selesai karena Danuel jatuh, tapi selesai karena ia tidak lagi menjadi korban yang menunggu. Cassandra pulang ke rumah barunya, membuka jendela, membiarkan udara masuk. Leon menyusul, membawa berkas. "Bu," kata Leon, "besok ada klien lagi. Kasusnya mirip, tapi lebih rumit." Cassandra mengangguk. "Kita tangani." Leon tersenyum kecil. "Bu, sekarang Bu terlihat tenang." Cassandra menatap Leon. "Karena aku tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang orang lain." Leon mengangguk. Cassandra menutup folder berkas, lalu berkata pelan, seperti menutup doa. Nama orang bisa dihancurkan karena keserakahan. Tapi nama yang dibangun dengan benar, akan kembali. Ia menatap papan nama kantornya di dinding. Cassandra. Satu nama. Bukan nama istri siapapun. Bukan bayangan seorang direktur utama. Hanya dirinya, yang pernah hilang, lalu kembali. Dan kali ini, ia tidak akan pergi lagi. Diam bukan kelemahan, tapi jangan biarkan dia menjadi penjara. Kalau keadaan sudah melukai, cari jalan yang benar untuk keluar. Selesai.